Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tiara Putri dengan NPM 247820008. Di sini, saya akan mengerjakan tugas di mata kuliah jaringan, di mata kuliah pemrograman jaringan 2 dengan dosen pengampu Ibu Nurul Kamaria dan Ibu Dian Hofifah. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas di lab 9, yaitu kami akan membuat video penjelasan menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping, menunjukkan dan mencitrakan kode, menunjukkan dan menjelaskan kode, dan menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama, yaitu pertanyaan ini, teman-teman, ada 10 pertanyaan. Nah, di sini saya menjelaskan topologinya em, terlebih dahulu. Di sini saya memiliki 6 switch. Di sini ada switch satu yang terhubung ke Docker, terus ada switch satu juga yang terhubung ke router, terus ada switch 2 yang terhubung ke switch satu, switch 3, switch 6, 5, dan 4. Nah, di sini terus di sini ada switch 3 yang terhubung ke switch satu, 2, 4, 5, dan 6. Dan di sini ada switch 6 yang hanya terhubung ke tiga perangkat, yaitu switch 2, switch 3, dan switch satu. Ini juga di switch 6 terhubung hanya ke tiga perangkat, di switch 3, switch 2, dan di switch satu. Dan switch 6 itu terhubung ke switch 2, switch 3, dan switch satu. Nah, di sini hal pertama, di sini saya akan menunjukkan bahwasannya mereka ini bisa diping, teman-teman, dengan cara seperti ini. Oke, kita ngeping ke eh, routernya terlebih dahulu, teman-teman. Ini kita ngeping ke router terlebih dahulu yang setelah routernya sebelumnya udah saya konfigurasiin dulu, teman-teman. Sini kita melakukan ping 192, 168, 10, 12. Ini untuk router. Nah, jika seperti ini, artinya dia bisa di-ping, teman-teman. Kita kontrol C. Selanjutnya kita ngeping ke apa namanya? Ke router, ke switch satu. Ini kan router ya tadi, teman-teman. Ke switch satu kita ping dengan kata-kata yang sama. Ping 192, 168, 10, 3. Salah. 10,3. Eh, salah, teman-teman. Bentar, ini harusnya titik ya. 192, 168, 10, titik 13. Eh, switch satu ya? Oh, switch satu, dua, dua. Switch satu, dua, dua. Bentar. Nah, kalau kayak gini artinya dia sudah terping atau terkonektivitas, teman-teman. Kita ke switch 2, 192, 168. Salah. Ping dulu ya, jangan lupa. Ping, ping, 192, 168, 10, ke 3. Nah, di switch 3 sendiri, di switch 2 juga, di sini kita bisa melakukan ping juga. Terus kita ke switch 2 ya. Kita ke switch 3. Nah, di switch 3 juga kita bisa melakukan ping. Terus kita ke switch 4, 15. Nah, di switch 4 juga kita bisa melakukan ping atau sudah melakukan konfigurasi. Di switch, berapa itu tadi? Switch 4 sekarang di switch 5. Kita sudah juga bisa. Selanjutnya kita di switch terakhir. Di switch 6. Nah, di switch 6 juga kita bisa melakukan bahwasannya kita bisa melakukan ping atau kita bisa mengonfigurasinya, bisa menyatukan, bisa menghubung ke switch yang lain gitu dari Docker. Kita bisa menggerakkan switch-switchnya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini saya disuruh untuk menjelaskan kode ya, kalau nggak salah. Oke, kita lihat. Di sini saya menjelaskan kode yang siap ini, teman-teman.
Oke, Nano, saya salin dulu ya, namanya TS, suka lupa. Oh, nggak bisa, kayaknya kita pengen saja. Nah, di sini kita coba, kita menggunakan empat empat file di folder. Kita menggunakan OS, SY, time, dan JSON. Nah, di sini kita menggunakan YAML dan NEPAM, yang outputnya nanti dia akan mengeluarkan uh, fas- mengeluarkan file bernama fetch output txt, terus interface output txt dan interface IP output txt, dan running config output txt. Nah, di sini ada formatnya, yaitu kita menggunakan iOS teman-teman kemarin. Terus di sini juga kita bisa melihat nama dari device-nya, seperti switch 1, router, seperti itu teman-teman. Nah, pada bagian ini dia membaca name, device name, dan teksnya, teman-teman. Selanjutnya kita di beberapa struktur router dan switch atau device all device, kita mensupport beberapa strukturnya, seperti grup bisa non kalau kosong, terus simpan tipe grup gitu, teman-teman. Router atau switch juga seperti itu. Nah, kalau ada mapping langsung digunakan, langsung dibenerin gitu teman-teman. Nah, mungkin hanya itu penjelasan di sini. Kita extend dulu. Kita ke sini karena kalau nggak, oke, udah terus lagi. Oke, ini bentar. Bentar, kenapa nih? Aduh, ada apa nih? Tak, teman-teman. Kenapa nggak bisa? Nah, kita kontrol, kita X dulu biar enak ngeliatnya. Kita X, kita nggak tahu itu tadi mencet apa. Terus kita enter. Kita bisa ke di sini, kita jalanin Python, kita tunggu sebentar hingga dia bisa, hingga dia selesai. Oh, nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan processing router satu dengan nomor IP seperti ini. Dia berarti sudah ke apa sih file yang kita buat tadi, seperti get interface, dan coffee running. Nah, sama seperti router satu di switch satu juga, switch 2 dan switch 3, di switch 4 juga, switch 5 dan switch 6. Nah, selesai, hasil akan tersimpan di folder output, teman-teman, seperti output file output txt, terus interface output txt, interface IP output txt, dan running config output txt, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode kedua kita, yaitu tak, aku lupa. Di sini kita membuat kode dengan Python dengan nama switch untuk mengekstrak hasil interface di semua switch ke file interface summary, teman-teman. Nah, bisa kita cek di sini. Ini. Oke. Nah, di sini kita menggunakan CSV, import CSV dan import YAML.
from Napalm import get network driver. Nah, di sini kita membaca file device YAML-nya dulu, teman-teman. Setelah kita membaca file device YAML, kita mengekstrak interface IP-nya. Kita di sini menggunakan processing name. Kita ngecek namanya terlebih dahulu, name info, mapping otomatis, terus kita kita menulis ke bentuk CSV dan yang terakhir itu kita melakukan main, teman-teman. Nah, oke, kita Ctrl X aja, kita keluar dan kita langsung menjalankannya saja, teman-teman. Oke, ini Python. Nah, ini dia lagi melakukan proses, teman-teman. Oke, proses melakukan ekstrak tadi. Nah, di sini kita melakukan successful to interface summary di CSV. Sukses melakukan interface summary-nya, teman-teman, di CSV. Nah, selanjutnya di sini kita hmm, akan eh jawab pertanyaan yang ditulis di lookbook. Nah, sebutkan versi Python dan NetLam yang digunakan. Nah, di sini bisa kita cek sebenarnya, teman-teman. Tapi kemarin saya sudah mengecek. Nah, di sini. Di situ saya menggunakan untuk versi Python-nya sendiri eh kita menggunakan versi Python 3. Kenapa kita menggunakan bisa teman-teman lihat sebelum-sebelumnya kenapa menggunakan Python 3? Karena kita eh untuk menjalankan kode pun di sini seperti ini kita masih menggunakan Python 3 seperti itu, teman-teman. Kata-katanya menggunakan Python 3. Kalau kita menjalankan dengan Python saja itu biasanya tidak terjalan karena di sini Python kita menggunakan Python 3. Nah, untuk NetPlum-nya sendiri di sini saya menggunakan version 4.1.0, teman-teman. Nah, terus kita menuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Nah, untuk perintah SSH sendiri itu kita melakukan seperti ini, teman. SSH, misalnya kan nama aku Dinda, maksudnya nama file yang telah aku konfigurasiin kemarin itu Dinda. Terus shift A, kita masukin IP kita, misalnya ke router 192, 168, 10, 12, kalau nggak salah Dinda juga. Passwordnya, passwordnya 3. Nah, Nah, kayak gini kita bisa melakukan konfigurasi tidak kita bisa melakukan apa saja seperti konfigurasi dan segala dan lain-lain itu menggunakan dari Docker ini, teman-teman. Tidak perlu masuk eh, ke routernya seperti itu. Itu bisa seperti itu, teman-teman. Jadi menggunakan seperti ini. Untuk outputnya sendiri dia akan keluar seperti tanda pagar dengan nama eh, yang dari IP kita miliki. Di sini nama saya di di router itu adalah R1 kalau nggak salah. R1. Benar kan? R1 itu. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, jelaskan pertanyaan ketiga, pada file Inspire terdapat file delivery dan secret. Apa sih fungsinya? Nah, untuk file directory atau file directory itu menunjukkan jenis vendor Nepal agar memilih library iOS, Tune, dan Netes. Yang saya tunjukin tadi di dalam file di dalam kode Python kita. Yang pertama, get get itu tadi, teman-teman. Terus untuk secretnya itu digunakan untuk enable mode di perangkat seperti enable mode. Itu kita melakukan enable mode secret, teman-teman. Jadi kalau kita ngecek itu kita nggak bisa ngecek nama kita, eh sandi kita itu langsung tidak langsung keluar, tapi dia terenkripsi dulu, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya nomor 4. Nah, apa nih? Nomor 4. Jelaskan get pada R1 dan dituliskan. Nah, untuk di sini
kita menggunakan hostname R1, teman-teman. Bisa kita menggunakan R1, terus VKBN itu kita menggunakan RI1 lab 7 karena saya memasukinya lab 7, terus model itu kita menggunakan iOS, teman-teman. Cisco iOS ya. Uptime itu kita menggunakan 1600 eh 16200, teman-teman. Untuk interface-nya sendiri yaitu kita melakukan gigabyte 0/0 dan gigabyte 0/1 itu menggunakan log cap log log cap. Selanjutnya, pertanyaan normal, apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface IP? Nah, perbedaannya yaitu di detail status fisik ya, teman-teman. Seperti interface. Nah, kalau di get interface itu dia tuh menunjukkan semuanya, teman-teman. Konfigurasi yang telah kita lakukan, seperti itu. Menunjukkan semua konfigurasi yang telah kita lakukan. Tapi kalau get interface IP, dia itu hanya memberikan informasi alamat IP kepada kita, seperti itu. Hanya memberikan alamat IP. Perbedaannya, kalau di get interface aja itu lebih banyak. Tapi kalau untuk di get interface IP itu dia lebih spesifik, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, berdasarkan interface summary CSP, apakah terdapat switch yang memiliki IP VLAN 99? Apakah ada perangkat IP yang kosong? Nah, di sini jawabannya tidak. Kenapa? Karena saya memasukinya secara manual semua. Jadi, tidak ada VLAN 99 dan tidak ada IP yang kosong, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya, jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam optimalisasi jaringan dan apa risiko jika programmer menulis otomasi berbasis CLA spesifik vendor tanpa abstraction. Nah, abstraction layer seperti Nepang di sini menyembunyikan perbedaan antara vendor. Nah, abstraction layer membuat otomasi lebih portable, stabil, dan hemat waktu. Nah, menulis otomasi. Dan apa resiko jika programmer menulis otomasi berbasis CLS seperti vendor tanpa abstraction? Jadi dia bisa mudah kebobol, teman-teman. Jadi kita juga bisa menggunakan waktu yang lama, terus dia itu tidak stabil, teman-teman. Layer membuat otomasi lebih portable dan stabil. Nah, kebalikannya kalau kita menggunakan berbasis CLA itu abstractionnya itu tidak stabil, teman-teman, dan tidak menghemat waktu. Nah, untuk pertanyaan nomor 8, jelaskan dua alasan teknik kenapa struktur data JSON lebih sesuai dengan untuk otomasi daripada output CLA biasa. Nah, yang pertama, yang pastinya itu mudah diproses secara programatik, teman-teman. Untuk JSON sendiri itu mudah kita baca juga dan mudah kita akses seperti itu, teman-teman. Yang kedua, format konsisten antar perangkat atau vendor. Jadi formatnya konsisten, teman-teman. Tidak bakal berubah jika bukan dari kitanya yang berubah, seperti itu. Jadi, eh, JSON itu menurut saya sendiri itu lebih waktu digunakan daripada CLA. Karena CLA itu lebih ribet. Kayaknya. Nomor 9, bayangkan skrip ini dijalankan terjadwal, cron job, tiap 1 jam. Informasi apa saja yang bisa otomasi dipantau? Berikan contoh satu pemanfaatan nyata. Nah, di sini, yaitu bayangkan skrip ini dijalankan terjadwal per 1 jam. Nah, jadi kita ngebayangin dari semua ini, kita nyalain dia tuh setiap hari itu per 1 jam, teman-teman. Jadi dia udah terjadwal seperti itu. Seperti switch-nya sudah terjadwal, routernya sudah terjadwal, seperti itu, teman-teman. Nah, informasi apa aja saja yang bisa diotomasi dipantau. Nah, informasi yang bisa kita pantau di sini adalah status interface, status dari konfigurasi yang telah kita lakukan. Dia itu up atau down gitu, teman-teman. Bisa kita cek per 1 jam ini tadi. Terus uptime atau uptime perangkat. Jadi kita bisa melihat perangkat kita itu up eh, setiap berapa menit gitu, teman-teman. Kalau konfigurasi berubah. Jika terjadinya konfigurasi berubah, itu kita bisa tahu karena kita bisa memantaunya per 1 jam sekali. Seperti itu. Nah, selanjutnya, yang terakhir, jika satu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat bagian apa yang perlu diubah?
Perangkat yang perlu diubah yaitu kita ke device apa namanya? Bentar. Ke device YAML atau di perangkat YAML-nya sendiri. Kalau di perangkat YAML, di file YAML, teman-teman, yaitu deskripsi dari semua tugas kita, ada deskripsi dari semua device kita seperti Docker, Swiss, router itu yang tadinya routernya satu, yang tadinya Swissnya 6 itu bisa kita tambahin jadi Swissnya 30 gitu. Kita masukin secara manual seperti itu. Nah, mungkin hanya itu penyampaian materi penyampaian materi pada tugas kali ini. Jika saya ada salah, saya mohon maaf dan eh, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.